Saudara-saudaraku, walaupun akan terjadi bencana, akan terjadi kekerasan, dan sebagainya, kita tidak perlu takut, ya. Tetapi kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada. Selain itu disampaikan juga bahwa kesan dalam hati saya bahwa penganiayaan terhadap jemaat Kristus di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia ini, akan semakin meningkat. Akan tetapi sekali lagi, kita tidak perlu takut, meskipun kita tetap harus waspada dan berjaga-jaga. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Allah selalu beserta kita. Allah kita ialah Immanuel, Allah yang selalu mengiringi kita, selalu beserta kita. Anda bisa membacanya dalam Matius 1 ayat 23. Allah beserta kita, Immanuel. Haleluya. Tetapi walaupun kita nggak perlu takut, kita tetap harus berjaga-jaga dan waspada. Dan walaupun kita nggak perlu takut, bukan berarti kita diam saja dan pasif. Tetapi kita harus juga aktif. Allah mengerjakan bagiannya. Dan kita harus mengerjakan bagian kita juga. Jadi bukan berarti hanya berdoa saja, tidak. Tapi kita harus bekerja. Kita harus berbuat yang terbaik. Perbuatan-perbuatan apa yang harus kita lakukan? Jadi pada poin yang ketujuh, Roh Kudus mengingatkan bahwa kita harus semakin baik dalam melayani. Kita harus melayani dengan rendah hati. Baik itu melayani Tuhan maupun melayani sesama. Baik itu pelayanan di dalam gereja maupun pelayanan di luar gereja. Pelayanan dimanapun tempat kita melakukan aktivitas. Apakah itu di pekerjaan kita, apakah itu di pendidikan kita, apakah itu di rumah, dalam rumah tangga kita, apakah itu pelayanan di gereja, apakah itu pelayanan kasih, ya, saudara-saudaraku. Malahan jelas bahwa kita harus meningkatkan pelayanan kasih dengan perbuatan yang nyata, bukan hanya omongan. Kalau hanya omongan namanya belas kasihan saja, rasa kasihan saja, saudara. Jadi kita harus menerapkan kasih, mengunjungi panti asuhan, yatim piatu, membantu orang cacat, membantu para janda-janda yang sudah tidak bisa bekerja lagi, membantu para lansia. Mungkin kita bisa mengunjungi panti lanjut usia, dan sebagainya. Dan dalam melayani ini juga berarti saat kita bekerja ekstra keras, ya. Tuhan Yesus mengatakan kalau ada orang meminta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kita bekerja lebih keras lagi, lebih rajin, lebih berdisiplin, tepat waktu, dan yang lain-lainnya, yang lebih baik lagi. Jadi kita menjadi terang, menjadi garam dan terang, jadi contoh buat lingkungan kita, menjadi keteladanan, bukan hanya dalam omongan saja. Kemudian bagaimana kita mau melayani? Siapa yang mau kita layani? Berdoalah. Silakan Anda berdoa. Tanyakan pada Roh Kudus. Mohon kepadanya agar kita diberi petunjuk. Siapa yang harus kita layani? Panti asuhan mana? Pelayanan apa? Dan sebagainya. Kalau Anda belum pernah melayani selama ini, terutama pelayanan kasih, saya harap dan saya berdoa supaya Anda bisa melayani. Kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 25. Ya. Ketika aku
eh, di penjara, Engkau menjenguk aku. Ketika aku telanjang, Engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, Engkau menjenguk aku. Itu semua adalah pelayanan kasih. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan hal itu kepada para orang-orang yang lemah itu sama saja dengan melayani Tuhan Yesus Kristus sendiri. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Selain itu, kalau saudara-saudara belum pernah melakukan pengabaran Injil, kita juga perlu untuk memulai di tahun 2012 ini untuk melakukan pengabaran Injil. Mungkin ada yang mengatakan, Pak, saya nggak bisa berkhotbah, atau Pak, saya nggak bisa menguasai Alkitab. Kalau Anda belum menguasai Alkitab, ikutlah dalam pengenalan Alkitab, mungkin di gereja Anda. Ikutlah kursus Alkitab. Ikutlah dalam kegiatan-kegiatan PA, kegiatan-kegiatan pengenalan Alkitab. Aktiflah dalam persekutuan doa. Ya, saudara-saudaraku. Jadi, tentu kita mempunyai pengertian. Dan dalam mengabarkan Injil itu bukan artinya kita menjadi seperti para hamba Tuhan yang hebat, yang sudah memang khusus bersekolah atau dididik untuk itu. Tetapi pelayanan di keluarga kita dulu. Misalnya Anda mengajarkan kepada anak Anda tentang Yesus Kristus. Anda mengajarkan kepada dia yang belum mengerti siapa Yesus Kristus. Bukankah dengan demikian Anda sudah melakukan penginjilan? Bukankah dengan demikian Anda sudah melaksanakan perintah Tuhan Yesus Kristus dalam Markus 16 ayat 15-20? Pergi, jadikanlah semua bangsa sebagai muridku. Pergi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, Markus 16. Pergi, jadikanlah segala bangsa sebagai muridku. Matius 28. Ya, jadi itu adalah satu bentuk pengabaran Injil. Anda juga bisa misalnya, kalau Anda mempunyai waktu luang di hari Minggu, mengapa tidak melayani dengan mengajar sekolah Minggu? Siapa yang akan mengajar anak kita tentang Tuhan Yesus Kristus? Apalagi mereka hanya mendapat pengajaran itu mungkin hanya pada hari Minggu saja. 2 jam saja. Sementara mereka adalah generasi yang mungkin akan menghadapi apa yang disebut masa kesusahan besar di Alkitab menjelang kedatangan Raja kita, Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya di dunia ini. Siapa yang mau mengajar mereka? Kalau anak-anak itu di sekolah, les, bisa sampai jam 4 sore pulang, jam 5 sore pulang. Dan itu setiap hari, kecuali hari Sabtu mungkin. Sementara untuk hari Minggu, hanya 2 jam. Karena itu ajari anak-anak kita. Mari kita mengajari anak kita tentang Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengajari anak-anak kita tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah bentuk pengabaran Injil. Sudah itu Anda mungkin mengabarkan Injil pada saudara-saudara kita yang sudah Kristen, misalnya sudah dibaptis, tapi hidupnya kemudian, hidup kerohaniannya ya terganggu oleh berbagai masalah. Baru setelah itu kalau jelas, ya, Anda berhasil, Anda sukses melaksanakan itu, mungkin Tuhan akan memakai Anda untuk penginjilan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Gak usah ribet-ribet, gak usah yang hebat-hebat, bukan dengan teologi yang rumit, bukan. Mengajarkan siapakah Yesus Kristus itu pada anak kita, dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus cinta kepada anak-anak. Oh, haleluya. Suatu pengabaran Injil yang luar biasa. Dan kita mulai dari keluarga kita sendiri. Saudara-saudaraku,